Aziza. Ini saatnya saya cari tahu apa yang terjadi dengan Aziza. Astagfirullahaladzim. Tiap hari, saya berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Duh yang sadu, reratuning jin kang tati pangwoso. Jin kafir itu penuh dengan dendam. Dan dendamnya hanya bisa dibayar dengan keruntuhan imanku. Jadi istri kamu kerja di pabrik juga? Siapa kamu? Saya suami Aziza. Tapi kalau ada dua orang laki-laki datang ke tempat yang sama dengan alasan yang sama, pasti ada yang salah dengan pabrik itu. Aziza memang sudah menjadi budakku. Aku gak mungkin diampuni. Ya Allah yang berhak mengadili siapa Aku yang musyrik. berdosa. Aku musyrik. Tidak, Aziza. Romantis. Kamu pikir orang bisa seenaknya saja keluar dan masuk di tempat ini? Tidak ada manusia yang paling berkuasa. Semua bukan kehendak kita sendiri. La ilaha illa yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Satu-satunya jalan hanyalah aku, Aziza. Kita kembali lagi dalam Movie Buff dan untuk episode kita kali ini kita akan ngebahas film horor religi berjudul Kodrat 2 dan di studio kita sudah kedatangan sutradara. Silakan memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Charles Gozali, sutradara Kodrat 1 dan Kodrat 2. Oke, Hana. Nama saya Hana Saraswati, di Kodrat 2 saya berperan sebagai Sri. Oke, lanjut Dela. Nama saya Dela Dartian, di Kodrat 2 berperan sebagai Purwanti. Oke. Saya Acha Septriasa, di film Kodrat 2 berperan sebagai Aziza. Sebenarnya kurang satu sih, si iblisnya nggak ada di sini. Mestinya juga si iblisnya itu akan berkenalan siapa dia, karakternya kayak gimana, tapi nanti. Oke, ngomong soal Kodrat. Di benak kalian Kodrat itu apa sih? Sebelum kita masuk ke filmnya dulu ya, Mas. Kodrat Bang. itu takdir. Jawaban ini berurusan dengan universe Kodrat yang adalah trilogi plus 1 plus finale. Wih, coba ulangi, Cak. Ini adalah takdir. Nah, itu aja dulu kita pahami. Yang jelas sekarang kita udah tahu apa itu Kodrat dan sekarang kita ngebahas soal Kodrat 2. Kenapa harus ada Kodrat 2, Bang? Karena Kodrat 1 mendapat sambutan yang baik dari 1,7. penonton. Iya. Dan dapat review yang juga baik. Salah satu film yang paling banyak di review di Letterboxd, di akun-akun media sosial gitu ya. Banyak yang membuat reaksi, banyak yang menyukai dan memang banyak yang menantikan karena di akhir film Kodrat 1 kan ada tulisannya Kodrat will return. Jadi sejak awal memang sudah disiapkan Kodrat itu adalah trilogi. Jadi perlu hadir Kodrat 2 karena ini merupakan perjalanan yang harus dituntaskan oleh Ustadz Kodrat. Oke, dan mungkin juga pemirsa juga mesti tahu juga bahwa film Kodrat 2 ini film aksi drama juga. Film horor religi dan di dalamnya itu ada pergulatan spiritual dan juga pertarungan dengan kekuatan jahat seperti itu di dalamnya. Kira-kira begitu. Oke, Aca, ngomongin soal Aziza. Ya. Kamu kesini udah sembuh? Sembuh, iya sudah. Kan itu kan hanya peran. Iya. Dan Aziza ini adalah Tahu kok. seorang perempuan ya, istri dari Ustadz Kodrat yang mungkin belum diceritakan di Kodrat pertama karena memang baru ada fotonya aja kalau pada saat Kodrat yang pertama. Dan Kodrat yang kedua ini Aziza akhirnya diceritakan sebagai istri dari Ustadz Kodrat yang memang kesehariannya itu dia adalah seorang yang selalu mengakomodir, mengawali, mengakhiri
membantu rumah tangga Kodrat untuk supaya semuanya berjalan dengan baik sebagai istri, dan dia mengalami guncangan yang besar karena di saat anaknya meregang nyawa pada saat di Kodrat pertama, dia harus menyerahkan keimanannya kepada iblis karena dia rasa dia nggak bisa menunggu suaminya yang terlalu lama meruqyah anaknya, takut kehilangan anaknya sehingga keimanannya tuh diuji gitu. Oke, tapi kan dalam film ini Kodrat 2 ini kamu kayak semacam mengalami trauma mental atau mengalami ya mental health issue lah seperti itu. Bagaimana kamu coba untuk mendalami peran itu? Nggak mesti harus menjadi gila juga kan? Yang pasti sih yang uniknya adalah ketika mencoba menelaah siapa sosok Aziza ini, sebenarnya itu semua adalah proses yang panjang sih kalau menurut aku. Nggak serta-merta langsung ketemu ketika membaca skripnya 10 kali, 20 kali, enggak. Justru malah hal itu terlahir dari banyak hal, terutama proses aku mendalami peran sebagai aku Aziza sendiri. Oh, oke. Sebagai Aca sebenarnya. Jadi sebagai Aca, bagaimana sih perihal yang sudah aku pelajari dalam hal menjalankan amanah sebagai istri, sebagai ibu, bagaimana kita mencari keteladanan kita sebagai istri itu di dalam agama Allah gitu. Jadinya hal-hal yang dalamnya sebenarnya itu, dan pada saat mendalami kejiwaan yang hilang itu di peran Aziza, pastinya bukan hanya mimik yang kita pelajarin atau misalnya gerak tubuh dan lain sebagainya, walaupun hanya diceritain mungkin sekelibet aja gitu di film bahwa dia ada background kejiwaan karena habis kehilangan anaknya, dia trauma, tapi ya sebagai Aca yang menjalankan peran Aziza itu dibawa selama proses film gitu, dari awal sampai akhir, karena memang rasa itu harus selalu ada di dirinya Aziza, proses rasa dia bersalah, dan itu nggak akan terhapus dari diri dia. Proses taubatnya dia mencari ketenangan diri dia dan berusaha menerima ketidakpastian yang dia jalanin tanpa suami dan anaknya ini gitu. Tapi peran itu udah kamu lepas sekarang kan? Masih ada sih sebenarnya. Masih ada? Nggak deh. Maksudnya masih terpelajari. Jadi belajarnya tuh untuk Aziza ini membekasnya tuh lama gitu. Iya. Jangan sampai kena mental health itu juga kan? Enggak, justru malah jadi harus lebih mental health-nya lebih baik dong. Del, ceritain dong sosok Purwanti. Purwanti atau Mbak Pur. Oh, panggilannya Mbak Pur. Mbak Pur. Itu adalah sosok yang sosok yang menjadi juru bicara teman-teman buruh perempuan di pabrik. Dan aku suka sekali dengan karakter Mbak Pur ini karena dia itu sangat-sangat vokal gitu dalam kalau ada sesuatu yang janggal di pabrik dia akan berbicara gitu, dan ketika dia melihat ada ketidakadilan di sana, dia mencari tahu apakah ada yang nggak beres nih di sini, dan bersama Aziza dia menyikap misteri itu gitu. Dan itu juga dikarenakan ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi kepada sepupunya Murni. Oke. Next. Thank you Della. Hana. Yes. Sri. Aku Mbak Sri. berperan sebagai Sri. Ceritain soal Mbak Sri. Kebalikan dari Mbak Pur, Sri ini adalah buruh pabrik yang biasa-biasa aja, dan seperti buruh pabrik lainnya, kalau ada gosip dia ikut bergosip, kalau ada omongan dia ikut percaya, dan dia tidak vokal, dia selalu go with the flow. Dan Sri ini menurut aku kasian. Kasian banget Sri ini. Kenapa? Kasian aja, nggak boleh dikupas terlalu tuntas, nanti ketahuan isinya apa. Jadi ya monggo ditonton aja nanti film Kodrat 2 pas hari Lebaran hari pertama. Tapi gue akan coba sih kupas tentang Sri itu sendiri sih, dengan cara gue sendiri. Lihat nanti. Sekarang Bang, ini ada sosok yang ada di sini. Yang mana tuh? Sosok yang ada di sini. Tolong ceritain karakternya gimana sekarang yang di Kodrat 2. Si iblis ini. Apakah ada pengembangan dari Kodrat 1? Ya.
pertanyaan ini nggak ada yang di tempat-tempat lain kan? Oke. Ceritain tentang karakter yang si iblis ini di Kodrat 2. Apakah ada pengembangan di Kodrat 1? Sasaran Kodrat 1 dengan Kodrat 2 bedakah? Tapi kan entitasnya tidak satu yang tidak terlihat di sini. Oke, silakan. Yang mana satu? Yang 2. Di 2 itu ada lebih dari satu. Oke, ceritakan karakternya. Cuman boleh milih satu. Susah. Udahan ya? Bebas, yang mana? Mau ceritain karakternya? Ada karakter Jin Aswala yang merupakan jin keturunan iblis, yang ahli sihir kalau menurut riset para penulis kami, Mas Asaf Antariksa dan Giareksi. Itu memang merupakan jin yang kemudian mengejar Ustadz Kodrat, karena memang dia diceritakan di film pertama sebagai seorang perukiah yang sangat handal. Gitu. Jadi kemudian dia masuk di saat Ustadz Kodrat kemudian lengah, dan dia menggunakan gangguan terhadap anak dan istri Ustadz Kodrat untuk kemudian melemahkan keimanan Ustadz Kodrat kepada Allah. Jadi memang tujuan jin itu atau iblis di dalam film Kodrat untuk melemahkan iman para orang-orang bertakwa. Gitu. Oke. Kemudian kalau dari Kodrat 1 ke Kodrat 2 itu sebenarnya ada pengembangan story kah, karakter kah, atau alur cerita kah, atau konflik kah? Kodrat 2 berangkat dimulai dari gambar film terakhir Kodrat 1 berakhir. Karena di film pertama itu Kodrat mengatakan bahwa dia akan mencari tahu setelah dia ini ikhlas menerima soal kematian anaknya. Dia kemudian sadar bahwa ada lagi satu dari anggota keluarganya yang harus dia selamatkan, yaitu istrinya yang sempat dia diamkan, dan dia berusaha mencari keberadaan Azizah, istrinya yang diperankan Acha Septriasa, dan cerita berjalan dari perjalanan itu menuju ke nanti berlanjut di Kodrat 3. Jadi Kodrat itu memang diset sebagai trilogi. Ya. Tapi masyarakat yang belum nonton Kodrat 1, apakah mesti harus nonton Kodrat 1 untuk mendapatkan esensi cerita dari Kodrat 2? Atau nonton Kodrat 2 aja, nggak apa-apa, Kodrat 1-nya nggak mesti harus ditonton, udah dapat kok esensi ceritanya? Untuk menikmati Kodrat 2 tidak harus menonton Kodrat 1. Alhamdulillah. Tetapi yang sudah menonton Kodrat 1 akan dapat banyak bonus Easter egg saat menonton Kodrat 2. Ya, akan ada yang bilang, di film pertama juga ada ular di situ ya. Gitu. Nggak ada bikin event khusus gitu sebelum premier? Sudah. Di JAF Jakarta Jogja Asian Network Film Festival tahun 2024 kemarin di awal Desember, kami memutar 9 menit Kodrat 2, 9 menit awal Kodrat 2 khusus bagi fans yang sudah menonton Kodrat 1. Strategi marketingnya keren ya. Ciciu. Cak, Dela sama Hana, kalian tuh di film horor ini, horor religi, biasalah pertanyaan-pertanyaan umum. Apakah pernah mengalami hal-hal yang gaib? Makasih sudah mewakilkan. Dela dulu deh. Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Soalnya saya jujur penakut gitu. Jadi alhamdulillah enggak. Cuma memang di beberapa set, bukan beberapa sih, hampir semua setnya emang serem banget sih lokasinya. Aku kalau ngeliat trailernya itu cukup dari gambar, dari scoringnya cukup menyayat ini sih telinga, karena amat sangat bikin serem gitu kan, benar-benar bikin serem, apalagi di lokasi pabriknya itu kan, itu memang sengaja dicari di Jogja. Film pertama di Jogja, tapi film kedua di Bandung. Di Bandung? Iya. Karena kami menemukan ada lorong bawah tanah yang membentang di tengah kota Bandung yang sudah berpuluh tahun usianya. Di mana? Nggak boleh dikasih tahu. Sosok Sri nextnya kayak gimana nggak tahu. Ini di mana? Kan bisa jadi lokasi. Tapi di trailer kita ada adegan Purwanti dan Azizah berlari di tengah lorong itu. Itu real set. Hanya muat 1,5 1/4 orang. Jadi kita nggak bisa berjajar 2 orang. Jadi kebayang syutingnya itu dengan asap-asap, lampu panas, dan kru yang berpuluh orang, kita desak-desakan. Jadi begitu kalau cut, kita move, ya masih sanggup terus gitu ya, terus shot kedua begini,
begitu kan masih sanggup terus gitu. Begitu ini napas dulu Pak gitu. Ya, oke berhenti. Kita jalan balik karena begitu keluar dari ujung mesti keluar. Karena enggak yang di belakang nggak bisa keluar. Itu kita berbaris gitu keluar ke atas nyari udara baru turun lagi untuk syuting. Nggak mau spill. Gue tahu tempatnya. Taman Tahurat Juanda. Nggak bunyi. Enggak. Kalau deskripsinya seperti itu, kayaknya sih gue tahu di mana. Cuma ya nanti aja di belakang layar. Tapi beneran loh, salah satu untuk meningkatkan wisata lokal itu adalah menunjukkan lokasi syuting. Karena next setelah lokasi syuting itu selesai, jadi spill aja nggak apa-apa. Tinggal lokasinya mempropagandakan diri karena memang perjanjiannya memang yang membuat kamu tidak bisa men-spill. Gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau ini. Oke. Kalau tempatnya berkenan, silahkan spill. Oke. Kayaknya sih gue tahu sih. Gue langsung ngebatin gitu, kayaknya gue pernah gitu. Oke. Kamu, Sri, pengalaman-pengalaman kayak semacam di Rukiah. Ini kan kayak macam ada film-film jenis exorcism gitu kan, kerasukan segala macam. Itu menjadi bagian dari karakter kamu nggak? Untuk bagian exorcism di dalam filmnya sendiri, aku tidak kebagian di Rukiah di sana. Gitu. Dela? Aku gimana Tuh, Pak? kan. Ini cara gue untuk spoil. Kena kan? Yes. Pertanyaannya serem-serem. Takut spoiler. Ada satu adegan di mana ada ini ada di trailer kan. Ini masih ya mau nggak mau masih harus gue tanyain kan. Oke. Ada adegan di mana ada sekitar ratusan pekerja pabrik itu yang kerasukan, masalah gitu kan. Kemudian Vino, si tokoh Kodrat itu merukiah. Itu ngumpulinya warga-warga lokal. Salah satunya diantaranya mereka atau mereka semua di film Kodrat kerasukan. Akhirnya kejawab kan. Ya. Akhirnya kejawab kan. Tadi lu mau diem-diem aja, kerasukan. Akhirnya dijawab. Ya. Kan yang dia berusaha menahan untuk menjawab adalah kerukiah apa enggak. Oh alah. Nah, itu yang tidak akan dijawab. Okay. Tetapi tiga-tiganya kerasukan. Dan untuk adegan kerasukan massal 100 orang lebih itu, kita mencari warga sekitar yang memang pemain, dari pemain teater, dari agensi casting, tapi juga kami membawa sekitar 50 orang lebih itu stunts dari Jakarta, dari tim stunt, karena kan pada saat mereka kerasukan massal itu ada di gang yang sangat sempit. 100 orang kerasukan massal berteriak, ada yang nangis, ada yang jerit dengan segala macam aksinya, dan kemudian sama buruh pabrik itu kemudian terjadi pembantaian. Jadi untuk menghindari luka dan segala macam, kita membawa tim stunt woman itu sekitar 50 orang lebih untuk ditaruh di garis paling depan dan paling belakang yang paling dulu kena hantam. Yang diamankan tuh yang di tengah yang lebih pemain lokal. Gitu. Jadi dipilih khusus, disiapkan agar aman. Ini kan soal sesuatu yang bukan mungkin lagi sih, tapi ya untuk sebagian orang ruqyah itu adalah hal yang memang mesti harus dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat. Correct me if I'm wrong. Tapi abang sendiri melakukan riset yang mendalam kah soal ruqyah? Riset segala macam kayak gitu? Para penulis. Jadi Mas Asaf Antariksa dan Gia Reksi membeli buku tentang ruqyah setebal ini. Saya cuma lupa nama judul bukunya. Lalu kemudian melakukan riset di Kodrat 1 tuh kami sempat bertemu dengan Ustadz Junaidi dari Rumah Ruqyah Indonesia. Ada pengawalan dari Dr. Ngatawi Al-Sastro, petinggi NU yang juga budayawan NU. Ada Ustadz Isman yang memang Ustadz Ruqyah benar yang mengikuti kami dari film pertama sampai film kedua. Jadi apa yang dilakukan Vino itu semua berdasarkan arahan dan bimbingan dari Ustadz Isman dan disupervisi oleh Dr. Ngatawi Al-Sastro. Oke, kita kaca. Cak, Kodrat 2 ini film lu banget gak sih? Aku banget. Secara karakter, yang pasti cerita. Ini film yang didambakan lah sama aku, dan juga mungkin kalau pemain-pemain lain pasti merasakan hal yang sama gitu. Karena memang Kodrat 2 ini kan tumbuh dari hasil cerita yang original ya, yang benar-benar baru di Indonesia gitu, tentang horor, ruqyah dan juga action yang digabungkan dalam satu film.
Dan untuk karakter Aziza sendiri menurut aku merasa aku banget dalam hal bagaimana dia berusaha memecahkan masalah rumah tangga dan dia berusaha sabar dan dia berusaha tetap melihat ke dirinya sendiri, nggak menyalahkan siapa-siapa gitu. Itu Aziza karakternya mengajarkan aku banyak hal untuk selalu bergantung sama Allah gitu. Pada akhirnya memang ujungnya ketika kita tidak menemukan jawaban akan hal-hal di dunia ini, ya kita harus kembali yang ke penciptanya gitu. Betul. Oke. Itu aja. Kalau Dila, film lu banget nggak sih? Secara lu ini penakut? Ayo kan. Penakut itu dalam artian lebih ke supranaturalnya. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal sosok Purwanti yang vokal dan berani, ya mungkin itu aku bisa melihat sosok Purwanti itu di aku gitu. Berani itu dalam artian begini, Purwanti kan berani untuk melihat ketidakadilan yang ada di depan mata dan dia berani untuk melawan, dan itu yang penting gitu kan. Dan aku melihat ya maksudnya empowerment woman di Purwanti ini gitu. Oke. Jadi lu banget film ini. Purwanti lu Dela banget itu. Untuk melihat ketidakadilan dan aku berani untuk speak up dan vokal, ya apalagi kalau aku di tentang lingkungan, aku bergabung sama WWF untuk speak up tentang lingkungan, iya gitu. Nice. Jadi untuk sosok Purwanti sendiri hampir 11-12 lah gitu. Oke, tapi peran itu udah lepas kan sekarang? Gak apa-apa sih kalau masih untuk vokalnya sih gak apa-apa. Untuk keberaniannya saya mau. Han, kayaknya lu agak bertolak belakang dengan Sri, dengan karakter, atau justru lu tidak sepakat dengan apa yang gue katakan? Aku nggak bisa bilang bertolak belakang juga, karena semua karakter yang aku perankan tuh pasti ada sisi akunya juga, aku tuangkan di karakternya. Gak mungkin aku serta-merta jadi orang yang berbeda gitu. Pasti ada lah bumbu-bumbunya sedikit, oh ini aku. Tapi kalau dibilang film ini aku banget apa enggak, balik lagi seperti yang Baca bilang, film ini adalah film yang aku dambakan dan aku sangat suka. Aku suka proses syutingnya, aku senang di sini, karakternya juga aku ngerasa aku nyatu sama karakter Sri ini. Saat memerankannya aku nggak ngerasa ada gap antara aku dan Sri. Oke. Lu ngomong ini karena nggak ada sutradara di samping kan? Karena ada. Enggak dong. Enggak dong, ini jujur dari hati Pak, beneran. Oke. Tapi dengan melihat proses syuting, keterlibatan mereka, totalitas mereka, bahkan gue paling suka ngeliat gaya lu teriak gitu kan. Salah satu trailernya itu otentik banget, lu banget. Udah puas dengan mereka bertiga ini? Puas banget. Oke. Kalau sosok yang satunya lagi, si iblis itu? Puas juga. Oke. Puas juga. Dalam artian gimana? Puasnya gimana? Sudah cukup impiannya, sudah cukup bayangan. Jadi Kodrat 1 itu kan mendapat banyak sambutan baik. Keren memang. Itu tidak akan terjadi tanpa kolaborasi dari kru dan cast yang luar biasa. Apapun ide yang bagus yang kemudian ada, kalau nggak bisa dibantu diwujudkan oleh set, prop, makeup, kostum, bahkan untuk kenyamanan syuting buat mereka bisa untuk sepenuh hati mengekspresikan diri, perlu kenyamanan. Misalnya nih makan, minum, jadi bahkan pembantu umum pun berperan sangat besar dalam pelaksanaan sebuah produksi film. Jadi hasil yang baik itu memang berdasarkan kerjasama dan kolaborasi sekian banyak teman-teman, dan karena itu saya mengatakan saya puas, karena hasil baik ini bukan kerja sendiri, bukan one man show, tapi kerja kolektif. Berapa lama sih prosesnya? 30 hari kerja, rentang hampir 2 bulan untuk Kodrat 2. Oke. Ceritain dong pengalaman-pengalaman yang mungkin antara ikatan emosional antar pemain, ikatan emosional dengan kru segala macam, atau mungkin ikatan emosional dengan warga lokal selama 30 hari di Bandung. Hanya di Bandung? Bandung, Padalarang, Gunung Kapur, dan ada di Pandeglang. Pengalengan. Oke. Del, ceritain deh pengalaman selama 30 hari proses. Wah, ini pengalaman yang luar biasa sih, dan semua all cast and crew beneran kayak keluarga kita di sini. Dan yang pasti
ketika syuting di Bandung kita banyak kuliner ya. Oke. Kuliner itu yang mendekatkan kita semua. Oke, Han. Yes. Aku ngerasa salah satu bonding terbesarnya adalah waktu aku syuting di pabrik. Waktu itu sini aku sendiri gitu. Tapi di sini tuh memang banyak sekali hal-hal yang harus kita ulik bersama gitu. Oke. Dan di situ aku lihat Pak Charles tuh luar biasa, dia ngulik sampai dia dapat kayak apa yang dia mau. Dia juga sabar banget ngadepin aku. Karena kita sama-sama masih kayak, ayo Pak, kita mau dibikin kayak apa nih? Karena memang Pak Charles punya storyboard. Tapi kan balik lagi ketika kita sampai di lokasi, kita lihat setnya bagus, apa kita jadi lebih pengen berkarya yang lebih lagi daripada yang udah kita pikirin di rumah nih. Ayo kita ngulik rame-rame. Akhirnya kita ngulik sampai akhirnya aku yang main pun puas dengan apa yang aku mainin. Oke. Dan semoga Pak Charles puas juga. Gini lagi. Nggak bisa cuma satu, karena satu megang mic. Mau yang belum pernah di-spill di tempat lain? Boleh dong. Oke. Oke. Ini sekalian saya mau minta maaf lagi buat kalian semua. Aca sudah pernah mengalami ini di film pertama kami, Nada Untuk Asa. Dia pertama juga bilang, ini si Charles kalau ngedirect kenapa begini ya? Agak-agak aneh nih. sampai melihat hasil akhir. Karena cara kerja saya memang mungkin karena otodidak, saya nggak lewat sekolah film. Dan yang mungkin banyak teman-teman nggak tahu, gue tuh nervousan orangnya. Gue dulu nggak bisa ngomong begini dengan ada kamera. Tadi gue di waktu kita foto bareng-bareng terus gue ditaruh di tengah kalian, itu gue langsung nggak bisa senyum dan kering giginya gitu. Gue nervousan sebetulnya. Hari ini pun tadi masih. Jadi saya setiap kali sampai hari ini, awal hari pertama mau syuting dan awal pertama mau rilis film gala premier, saya pasti datang ke lokasi. Entah itu di acara gala premier sekalipun, saya akan keringetan dan kemungkinan bolak-balik ke toilet. Saking nervous systemnya parah sampai hari ini. Jadi hari pertama syuting semuanya lancar. Saya ngedirect Vino di hari pertama itu kayak cuman ngomong sedikit, Vino kekulik dan kemudian tiba-tiba jadi sesuatu. Terus ngomong sedikit, tiba-tiba Hani Pradigya kameramennya bilang, oh kalau maunya begitu kita begini, dan jadinya memang kayak pokoknya kayak siap banget. Sampai saya punya partner in crime Imron Aikayu bilang, Nyes hari ini lu nggak bermasalah kayak biasa ya. Terus saya bilang, oh iya ya, berarti sembuh gue. Tepuk tangan semuanya. Terlalu cepat tapi saya ngomong. Karena malamnya menjelang hari kedua parah banget, sampai akhirnya hari kedua itu mereka syuting dari pagi sampai sore. Saya nggak datang ke set karena saya nyangkut di penginapan karena nggak bisa jauh dari toilet. Jadi saya syuting pakai handphone. Ingat nggak? Setiap kali kalian shoot itu hasilnya langsung dikirim dan saya komen pakai ini dan segala macam. Jadi syuting hari kedua setengah hari itu saya dari jauh. Jadi sorry ya kalau nggak begitu. Tapi gue emang orangnya, mudah-mudahan besok nggak begitu. Tapi nervous system gue memang selalu terjadi di hari pertama mulai syuting dan hari pertama rilis sampai hari ini. I don't know why. Kita baru tahu Pak. Betul sekali. Tapi buat gue itu ya gue ambil sebagai satu pengingat aja bahwa memang karena kita kalau kita punya keraguan ada kalimat yang bagus yang pernah saya dengar, if it doesn't scare you, maybe it's not big enough. Yes. Gitu. Jadi memang untuk mengejar sesuatu yang ini, kalau kemudian nervous system saya terganggu ya berarti ya kita memang sedang berusaha melakukan sesuatu yang lebih baik. Betul. Gitu. Karena ekspektasi penonton dari Kodrat 1 harus kami jaga sebaik mungkin untuk Kodrat 2. Lebih takut ekspektasi yang besar dari penonton atau iya. Pasti. Enggak, tunggu dulu. Belum ada pembandingnya. Okay. Lebih takut ekspektasi besar penonton atau lebih takut iblisnya? Atau lebih takut lagi dengan kritisi filmnya? Kritikus film. Sulit ya?
Susah ini jawabnya. Semuanya punya partnya sendiri. Ekspektasi itu kan dari penonton yang kemudian memang kita bikin film kan untuk mereka ya. Para critics itu kemudian menjadi jembatan antara penonton dengan kami. Kalau iblisnya sih teman kerja itu malah nggak apa-apa itu. Jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah saya paling nggak takut sama iblisnya karena itu teman kerja. Jadi bisa dipastikan kenapa orang-orang masyarakat nonton film Kodrat 2? Siapa yang mau jawab? Antara Ca, Dela, Hana. Kenapa nonton film Kodrat 2? Karena film Kodrat 2 ini adalah film yang kami buat dengan segala apa yang kami punya, kami curahkan untuk film ini. Dari segi mulai memformulasikan ceritanya yang kedua ini sampai jadi trilogi, lalu dari pemilihan pemain-pemain, dan juga dari kami sebagai pemainnya juga mencintai karakter yang kita perankan. Aku rasa kita melakukannya dengan hati, dengan kepercayaan yang luar biasa oleh PH-PH yang sudah mempercayakan kami di film ini. Dan ini cerita yang patut ditonton oleh semua kalangan masyarakat karena ini menyangkut keimanan, menyangkut bagaimana kita hidup berpasangan di dalam rumah tangga, menyangkut soal bagaimana kita saling membantu sesama teman, sesama warga yang kesulitan, tentang bagaimana kita yakin bahwa ya pertolongan Tuhan itu akan selalu ada sebenarnya, tapi manusia hanya diganggu oleh keraguan-keraguan. Yang keraguan itu akan selalu didapati dari hal-hal di sekeliling kita, berupa gangguan-gangguan dari iblis, dari setan, dari hal-hal yang mengganggu keimanan kita itu sendiri. Tapi sebenarnya ya harusnya sih Tuhan selalu ada dimanapun kita berada gitu. Dan ya film Kodrat ini adalah film yang luar biasa lengkapnya karena memang adalah horor yang diwarnai dengan latar religi. Karena ada adegan ruqyah yang merupakan ciri khas dari film Kodrat itu sendiri. Dan mungkin teman-teman di rumah nanti kalau nonton akan tahu sendiri deh bagaimana film ini memang sangat cocok untuk ditonton saat Lebaran untuk merayakan hari kemenangan. Gitu. Dela, Hana mau menambahkan? Mungkin aku mau menambahkan simple sih. Kodrat 2 memang genrenya horror religi, tapi di sini tuh paket lengkap. Ada drama keluarga, romance juga, action. Cari apa lagi? Udah jadi tim marketing juga. Honor tambah aja. Sudah kita tadi bicara soal project berikutnya. Bener baru aja. Selamat. Hana mau nambahin? Kita semua ngerjain film Kodrat 2 ini sepenuh hati, dan semoga penonton yang nonton juga bisa merasakan segimana cintanya kita sama project ini. Semoga kalian suka, semoga memenuhi ekspektasi. Terima kasih teman-teman, terutama Bang Charles yang pada akhirnya mau curhat di sini, mau melakukan convention pengakuan di sini. Kalau nggak di sini nggak ada lagi. Benar, kayaknya nggak tahu cuma di sini. Terima kasih Bang Charles, Hana, Dela, sama Aca. Sukses untuk film Kodrat 2. Terima kasih. Premier kapan tayangnya? Tayang di hari pertama Lebaran. Gala premier di tanggal 21. Jadi tontonlah film tentang kemenangan agama Islam di hari kemenangan di Lebaran 2020. Itu tadi dialog kami Movie Buff dengan sutradara dan juga para pemain Kodrat 2 untuk Movie Buff edisi kali ini, dan kita akan ketemu lagi di episode Movie Buff tentu dengan pemeran dan juga film-film lainnya, film-film Indonesia. Saya Priyadi Edi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.